Di video kali ini, Mimin ceritain film berjudul Ford v Ferrari. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, dengan tokoh utamanya yang bernama Carroll Shelby dan Ken Miles. Shelby adalah seorang pembalap Amerika pertama yang berhasil memenangkan balapan di Le Mans, Paris, yang diselenggarakan pada tahun 1959. Tapi sayangnya dia harus berhenti menjadi pembalap karena di balapan terakhirnya itu dia terkena serangan jantung. Demi menjaga kesehatannya, Shelby akhirnya beralih profesi menjadi penjual mobil dan perancang mobil balap di perusahaan yang dia bangun, bernama Shelby American Company. Di sisi lain, Ken adalah seorang teknisi di bengkel miliknya sendiri. Namun, sikap Ken yang kurang sopan terhadap customer akhirnya membuat bengkel miliknya itu menjadi sepi. Padahal Ken adalah mekanik yang handal. Saking hebatnya Ken, Shelby bahkan mau bekerja sama dengannya, walaupun Ken itu memiliki sifat yang kurang baik. Ken sendiri memiliki seorang istri yang bernama Molly, dan dia juga memiliki seorang anak yang bernama Peter. Di sisi lain, Henry Ford II, pemilik Ford Motor Company, mengunjungi salah satu pabrik pembuat mobil miliknya. Jadi pendiri Ford itu adalah bapaknya ya guys, yaitu Henry Ford. Dan pas bapaknya udah meninggal, sekarang diwarisin ke anaknya yang dijuluki Henry Ford II. Saat itu Henry Ford melakukan pemecatan kepada seluruh karyawannya karena keadaan Ford saat ini sedang krisis akibat penjualan mereka yang terus merosot tiap tahunnya. Dia juga berkata kalau saat ini dia membutuhkan orang yang berjiwa kreatif untuk bisa membawa perusahaannya itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Beberapa waktu kemudian, di mana sedang berlangsung balapan Willow Springs, saat itu Shelby ditawari kerjasama dengan perusahaan mobil balap asal Jerman bernama Porsche. Tapi tawaran itu akhirnya batal karena saat itu Ken terlihat lagi ribut sama panitia balapan. Singkatnya, saat balapan berlangsung, Ken mengendarai mobil dengan baik. Bahkan dengan keahliannya itu, dia bisa melewati mobil-mobil lainnya dengan mudah dan akhirnya berhasil menjuarai balapan itu. Di sisi lain, Molly yang sedang menjaga bengkel didatangi dua orang yang ingin menyita bengkel mereka. Singkat cerita, beberapa petinggi Ford sedang melakukan rapat untuk meningkatkan penjualan mobil mereka. Saat itu, Lee menjelaskan bahwa Ford saat ini harus melakukan perubahan karena masyarakat ingin memiliki mobil yang cepat dengan desain kekinian, bukan mobil yang lambat seperti mobil yang Ford keluarkan selama ini. Lee mengusulkan kepada Henry agar Ford mengikuti balapan-balapan terkenal dan memenangkannya seperti yang dilakukan Ferrari. Dan dengan cara itu, mobil-mobil Ford akan dikenal karena kecepatannya, bukan lagi karena lambannya. Tapi saat itu, Leo, direktur perusahaan itu mengatakan sangat sulit untuk membuat mobil yang lebih cepat dari Ferrari, dan juga butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengalahkan Ferrari. Lee mengatakan kalau Ferrari saat ini bangkrut karena pemiliknya, yaitu Enzo Ferrari, menghabiskan uangnya untuk membuat mobil balap yang sempurna. Tapi setelah mobil itu selesai, dia kehabisan uang. Di sisi lain, Ken merasa kalau bekerja di bengkel dan balapan sama sekali nggak membantu keuangannya, walaupun dia menang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dan mencari pekerjaan lain. Singkat cerita, Lee bersama timnya mendatangi Enzo Ferrari untuk menawarkan kerjasama.
di mana Ford menawarkan 90% saham dipegang oleh Ford untuk mengontrol produksi mobil, dan 90% saham dipegang Ferrari sebagai tim balap. Dan untuk menjamin kesepakatannya itu, Ford akan membayar sebesar 10 juta dolar atau sebanyak 140 miliar rupiah menggunakan nilai tukar saat ini ya. By the way, kalau kalian ketiban uang sebanyak itu, uangnya bakalan kalian apain nih guys? Apa kalian mau sedekahin semuanya? Terus menghayal lagi dapat uang sebanyak itu? Oke, lanjut ke ceritanya. Tapi setelah Enzo membaca proposal itu, dia menolak tawaran kerjasama dengan Ford. Dan parahnya, Enzo ngatain Ford itu sebagai perusahaan jelek yang hanya bisa memproduksi mobil kecil dan lamban. Enzo juga berkata kalau pimpinan mereka bukanlah Henry Ford yang asli, tapi Henry Ford II atau anak dari pendiri Ford itu sendiri. Dan belum sampai di situ guys. Ternyata Enzo lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan mobil yang bernama Fiat. Henry yang mengetahui berita itu bertanya kepada Lee apa yang dikatakan Enzo tentang dirinya. Dan akhirnya Lee cerita kalau Enzo bilang Henry Ford itu gendut. Bahkan Enzo bilang kalau pemilik Ford yang sekarang bukanlah Henry Ford yang asli, melainkan Henry Ford II. Henry yang mendengar ejekan itu pun tersinggung, dan dia meminta kepada Lee buat mencarikan teknisi dan pembalap terbaik. Henry ingin membuat mobil balap yang hebat, dan dia nggak peduli berapa biaya yang harus dia bayar, karena dia ingin mengalahkan Ferrari di balapan Le Mans Paris untuk menghina Ferrari kembali. Beberapa waktu kemudian, Lee datang ke tempat Shelby dan berkata kalau Ford saat ini ingin membuat mobil balap untuk mengalahkan Ferrari di sirkuit Le Mans Paris. Tapi Shelby bilang untuk mengalahkan Ferrari bukan hanya membutuhkan mobil dengan kecepatan yang tinggi dan dana yang besar aja, namun juga mobil bermesin tangguh yang bisa sanggup bertarung selama 24 jam non-stop. Shelby juga bilang kalau balapan 24 jam di Le Mans Paris itu sangatlah sulit dan berbahaya, karena pertandingan itu nggak akan berhenti walaupun hari udah gelap. Tapi Lee berkata kalau Ford akan memberikan cek kosong dan Shelby bebas mengisi cek itu asalkan Ford bisa mengalahkan Ferrari. Di malam harinya, Shelby mendatangi Ken dan mengatakan kalau dia ingin membuat mobil balap untuk Ford agar bisa mengalahkan Ferrari di sirkuit Le Mans Paris. Tapi Ken bilang bahwa hal itu mustahil terjadi karena para petinggi Ford gak akan mengizinkannya membuat mobil seperti yang dia mau. Menurut Ken, mereka bekerja bukan untuk berinovasi, tapi hanya untuk menyenangkan atasannya. Dan pastinya inovasi dari Shelby akan tertahan di tangan mereka sebelum sampai ke atasannya. Dan intinya saat ini Ken lebih memilih untuk menjauh dari dunia balapan semenjak dia pensiun. Pada suatu malam, Shelby mendatangi Ken dan memaksanya untuk ikut melihat mobil balap Ford yang setengah jadi. Dan saat Ken melihat mobil itu, awalnya dia iseng mencobanya. Tapi setelah Ken mencoba mobil itu, dia bilang ke Shelby kalau mobil itu masih banyak kurangnya, dan dia akhirnya memutuskan untuk mencobanya lagi. Keesokan harinya, Molly menanyakan kenapa semalam Ken pulangnya lama. Dan akhirnya Ken cerita kalau tadi malam dia pergi melihat mobil balap bersama Shelby, dan Shelby juga menawarkan kepadanya untuk balapan lagi menggunakan mobil Ford untuk mengalahkan Ferrari. Mendengar itu, Molly pun marah karena Ken sebelumnya bilang kalau dia udah pensiun dan gak akan mengikuti balapan lagi. Tapi saat Ken bilang kalau gajinya $200 per hari, Molly pun setuju dan dia justru menyuruh Ken menerima tawaran itu. Dan mulai saat itu, Ken pun fokus membangun mobil Ford yang setengah jadi itu. Hari demi hari, Ken terus menguji coba mobil itu,
hingga akhirnya mobil itu selesai dan siap dipakai untuk balapan di sirkuit Le Mans Paris. Mobil balap itu diberi nama Ford GT40. Seminggu sebelum balapan dimulai, Shelby memanggil Ken dan dia mengatakan kalau Ken gak akan ikut ke Paris. Karena sebelumnya Leo bilang ke Shelby kalau Ken itu gak cocok menjadi pembalap untuk Ford. Singkat cerita, saat balapan berlangsung, Ken yang tinggal di bengkel Shelby mendengar siaran radio langsung dari balapan itu. Saat itu, Ken mengamati kekurangan mobil balap Ford, dan gak disangka-sangka, Molly datang dan menemani Ken yang sendirian di bengkel itu. Beberapa waktu kemudian, Shelby diundang Henry untuk datang ke kantornya. Dan ternyata, pada balapan Le Mans kemarin, Ford kalah telak dari Ferrari dan membuat Henry marah besar. Saat itu, Henry meminta kepada Shelby untuk memberikan alasan kenapa Ford bisa kalah di balapan itu. Dan Shelby akhirnya bilang kalau Ferrari bisa sukses karena hanya ada satu pemimpin yang mengatur, berbeda dengan Ford yang seluruh anggota balapannya ikut mengatur, hingga akhirnya hasilnya nggak jelas dan berujung gagal lagi. Setelah Henry mendengar penjelasan dari Shelby, akhirnya dia memberi kesempatan sekali lagi untuk bertarung di sirkuit Le Mans untuk mengalahkan Ferrari. Singkat cerita, Shelby akhirnya datang ke rumah Ken lagi, dan dia membujuk Ken untuk menyempurnakan mobil Ford sebelumnya. Tapi Ken yang udah kesal sama Shelby, akhirnya Car ain't gonna build itself. Come here. Wait, darling. Singkatnya, Ken pun kembali menyempurnakan mobil itu bersama Shelby. Dan setelah mobil itu selesai, Ken menguji cobanya. Tapi saat Ken melaju dengan kecepatan tinggi, rem mobil itu hilang hingga membuat Ken Beruntungnya Ken bisa selamat dari kecelakaan itu karena dia menggunakan seragam balapnya yang anti api. Dan setelah itu Shelby mendapat kabar dari Lee kalau saat ini Leo udah menjadi pemimpin komite balap, dan rencananya besok dia dan Henry akan datang untuk melihat mobil Ford itu, dan dia ingin Ken keluar dari program balap Ford itu. Esok harinya ketika Henry dan Leo datang buat melihat mobil balapnya, Leo diajak Shelby ke kantornya dan dia langsung dikunciin agar Shelby bisa berbicara empat mata dengan Henry. Kemudian Shelby mengajak Henry buat mencoba performa mobil balap buatan Ken Miles itu. Kemudian Shelby pun memacu mobil itu dengan kecepatan tinggi hingga membuat Henry menangis dan berkata, I wish my daddy he were alive to see this. Dan setelah itu Shelby pun bilang kalau mobil sebagus ini digunakan oleh orang yang gak tepat sangat disayangkan. Menurut Shelby, Ken Miles adalah orang yang tepat untuk menggunakan mobil GT40 itu di balapan Le Mans. Dan untuk meyakinkan Henry, Shelby meminta kepada Henry agar di sirkuit balapan Daytona nanti, Ken diberi kesempatan untuk mengendarai mobil GT40 itu. Dan kalau Ken menang, dia akan pergi mengikuti balapan di Le Mans Paris. Tapi kalau dia kalah, maka perusahaan Shelby American Company akan menjadi milik Henry Ford sepenuhnya. Singkat cerita, balapan di sirkuit Daytona pun berlangsung. Pada awal balapan, posisi Ken jauh di bawah tim Ford lainnya. Tetapi saat Shelby meminta Ken untuk memacu kecepatan mobil itu di atas 7000 rpm,
akhirnya Ken bisa menang dan menjuarai balapan Daytona itu. Di suatu malam sebelum Ken pergi ke Prancis, dia menemani anaknya dan bercerita tentang sirkuit itu kepada Peter. Saat itu, Ken juga memberikan salam perpisahan kepada Molly, dan Molly hanya bisa berdoa agar suaminya bisa menang balapan di sirkuit Le Mans. Singkat cerita, Ken pun akhirnya sampai di Prancis, dan dia menginap di suatu hotel. Di malam harinya, Ken yang gak bisa tidur, akhirnya memutuskan untuk berkeliling di sirkuit Le Mans itu. Dan tibalah hari balapan berlangsung. Para pembalap bersiap berlari ke mobil mereka masing-masing. Dan persaingan antara Ken dari Ford dengan Bandini dari Ferrari pun dimulai. Tapi baru aja di putaran pertama, Ken harus melaju pelan karena pintu mobilnya gak bisa ditutup. Dan terpaksa harus masuk ke pit stop untuk memperbaiki pintunya. Dan setelah pintu mobilnya diperbaiki, Ken pun melaju dengan kecepatan penuh dan melewati pembalap lainnya dengan mudah. Dan bahkan di putaran berikutnya, dia mencetak rekor waktu baru dengan menempuh 13,5 km hanya dalam waktu 3 menit 31 detik. Molly dan Peter yang menonton balapan itu dari TV bahagia karena Ken bisa melaju dengan cepat di sirkuit yang berbahaya itu. Setelah itu, Ken akhirnya kembali ke pit stop dan bertukar dengan pembalap berikutnya. Jadi karena balapannya itu 24 jam, maka sistem balapan di Le Mans ini estafet antar pembalap dalam satu mobil ya guys. Waktu balapan yang tersisa 8 jam lagi, posisi 1 dan 2 ditempati oleh Ferrari. Dan di malam itu hujan turun dan membasahi lintasan. Beruntungnya mobil yang dikendarai Ken sudah mengganti ban yang sesuai untuk kondisi berair. Dan saat Ken melaju kencang, dia bertemu dengan Bandini dan dia ingin mendahuluinya. Tapi saat itu rem mobil Ken bermasalah hingga membuat dia hampir kecelakaan. Akhirnya Ken memutuskan untuk berhenti di pit stop dan mengganti remnya dengan rem baru, rancangan Phil, teknisi dari Shelby. Dan setelah itu, Ken kembali memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi dan terus berdampingan dengan Bandini. Tapi saat ingin melewati tikungan, Ken menurunkan kecepatan mobilnya secara drastis hingga membuat Bandini semakin jauh melaju di depannya. Ketika di lintasan trek lurus, Ken kembali percaya diri dan dia memacu mobilnya dengan kecepatan penuh hingga akhirnya dia berhasil melewati Bandini. Tapi posisi Ken yang masih tertinggal satu putaran dari Bandini akhirnya membuat Ken harus lebih memacu mobilnya. Kemudian saat Ken melihat Bandini di depannya, Ken menginjak pedal mobilnya sampai habis dan berusaha melewati Bandini di trek lurus yang sama. Bandini yang gak mau kalah akhirnya memacu mobilnya dengan kecepatan penuh dan berusaha melewati Ken di trek itu. Tapi tiba-tiba mesin mobil Ferrari yang dikendarai Bandini mati dan akhirnya membuat Bandini kalah dari Ken. Oh my God. Beberapa jam sebelum balapan berakhir, posisi 1, 2, dan 3 ditempati oleh Ford Motor Company, di mana posisi Ken sangat jauh di depan kedua mobil Ford lainnya. Saat itu, Leo mengusulkan kepada Henry agar ketiga mobil Ford finish bersamaan. Tapi waktu dia meminta itu kepada Shelby nggak setuju. Dan Ken yang nggak sengaja melihat itu akhirnya bertanya kepada Shelby. Saat itu, Shelby akhirnya bilang kalau Henry Ford mau ketiga mobilnya finish bersamaan agar nanti saat difoto kelihatannya bagus. Tapi sekali lagi Shelby menegaskan kalau saat ini
Ken berhak melakukan pilihannya. Saat Ken kembali ke lintasan, dia memacu mobilnya dengan kecepatan penuh, dan para penonton balapan itu mendukungnya, sampai-sampai dia memecahkan rekor barunya dengan menempuh 13,5 km dalam waktu 3 menit 30 detik. That's another record. Tapi saat di putaran terakhir, Ken menurunkan kecepatan mobilnya, dan dia berniat untuk menunggu kedua mobil Ford lainnya yang ada di belakangnya. Dan akhirnya ketiga mobil Ford itu pun finish bersamaan. Molly dan Peter yang menonton balapan itu dari TV senang karena Ken bisa menyelesaikan balapan itu dengan kemenangan. Ken bahagia karena dia mengira kalau dialah pemenangnya. Tapi saat panitia balapan itu menghitung total waktunya, justru pembalap Ford lainnya lah yang menang. Shelby yang mengetahui itu pun marah dan dia ingin menghajar Leo. Ken akhirnya baru sadar kalau bukan dialah pemenangnya. Di tengah kebingungan, akhirnya Shelby datang dan dia bilang sama Ken kalau mereka ditipu oleh Leo dan para petinggi Ford lainnya. Saat itu Shelby bilang sama Ken kalau tadi seharusnya dia nggak meminta Ken untuk menurunkan kecepatan. Tapi Ken udah nggak mempermasalahkan itu dan dia berterima kasih sama Shelby karena dia udah selalu baik samanya. Dan akhirnya Shelby dan Ken pun pergi dari sirkuit itu. Dan mereka berencana untuk mengembangkan mobil itu lagi. Dan mereka sama-sama berjanji buat ngalahin petinggi-petinggi Ford di tahun berikutnya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mau menonton video Mimin sampai habis ya. Kalau kalian suka dengan video Mimin, jangan lupa klik tombol like dan share ke sosial media kalian ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar kalian gak ketinggalan video-video baru yang akan Mimin upload di channel ini ya. Terima kasih, dan selamat menikmati waktu istirahatmu.